Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman kelas 3 Musdalifah dan kelas 3 Multazam? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat walau belajar di rumah. Oke, baik teman-teman. Bertemu lagi dengan Bu Erlina, tentunya di pembelajaran masih di tematik 3B, tema 2, subtema 2, keberagaman sifat dan sikap baik. Jadi pembelajaran PKN-nya temanya adalah keberagaman sifat dan sikap baik. Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, kita angkat kedua tangan kita berdoa agar Allah memudahkan pembelajaran kita pada hari ini. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa diharapkan mampu menjelaskan makna karakteristik individu di lingkungan sekitarnya, serta siswa mampu memahami keberagaman sifat individu di lingkungan sekitarnya. Oke teman-teman. Ya, keberagaman sifat anggota keluarga di rumah. Ya, kita anggota keluarga di rumah itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ya, ada kakak dan ada adik. Semuanya memiliki sifat yang beragam atau sifat yang berbeda. Oke, bisa dilihat gambarnya. Nah, dalam sebuah keluarga atau satu keluarga itu bisa jadi ada anggota keluarga yang memiliki sifat yang sama atau bahkan berbeda satu sama lain. Semua anggota keluarga sebaiknya saling memahami dan menghargai setiap perbedaan sifat. Ya, harus saling menghargai dan saling memahami walaupun berbeda sifatnya. Sedangkan kalau keberagaman sifat teman-teman di sekolah, tadi di keluarga, sekarang di sekolah. Lihat, biasanya kalau kita masuk offline atau tatap muka, kita bertemu dengan teman-teman kita dengan berbagai sifat yang berbeda-beda. Dan disinilah dibutuhkan sikap toleransi agar hidup menjadi damai. Nah, toleransi apa ya? Ya, toleransi merupakan sikap menghargai setiap perbedaan yang ada. Karena dengan bertoleransi, suasana belajar di kelas akan menjadi nyaman dan menyenangkan. Ya, jadi kalau misalnya ada sikap toleransi di kelas kita akan menjadi nyaman dan belajarnya pun menyenangkan. Ya, karena banyak sekali perbedaan sifat yang ada di kelas kita. Oke. Ya, kita lihat gambarnya. Ini dua teman ya. Yang satu namanya Edo, yang satu namanya Lani. Edo sifatnya penyayang dan rajin, sedangkan Lani sifatnya suka menolong dan pemberani. Edo dan Lani memiliki sifat yang berbeda. Nah, adanya perbedaan sifat dalam lingkungan pertemanan seharusnya satu, membuat pertemanan semakin erat. Jadi semakin akrab, jangan semakin berjauhan. Yang kedua, tidak saling bermusuhan, ya. Jadi dengan perbedaannya sifat, kita jangan sampai saling bermusuhan. Yang ketiga, saling menghargai dan menghormati. Jadi walaupun berbeda sifat, berbeda kegemaran atau apapun, kita harus saling menghormati dan tidak memilih-milih teman, ya. Nggak boleh ya. Kita maunya misalnya temennya yang rajin aja, atau temannya yang berani aja, yang kurang berani kita nggak temenin, nggak boleh ya. Jadi anak yang baik itu adalah tidak memilih-milih teman. Oke, tadi sudah yang di rumah, lingkungan rumah, sekolah. Sekarang kita belajar keberagaman sifat atau perbedaan sifat tetangga yang ada di lingkungan sekitar kita. Iya.
Ini adalah contoh gambar tetangga, rumah-rumah yang ada di sekitar kita. Oke, ternyata itu adalah tetangga. Apa sih tetangga? Iya, tetangga itu adalah orang yang rumahnya berdekatan atau bersebelahan dengan tempat tinggal kita. Tetangga itu merupakan saudara terdekat kita jika kita jauh dari keluarga. Ya, benar ya. Jadi kalau ada apa-apa, kita mengalami kesulitan, kita pasti membutuhkan bantuan tetangga kita, bukan saudara kita, karena saudara kita rumahnya jauh. Ya, yang terdekat adalah tetangga. Maka dari itu Allah menganjurkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Ya, berbuat baiklah kamu kepada tetanggamu, insya Allah tetanggamu pun akan berbuat baik kepada kamu. Oke. Ya, keberagaman sifat tetangga di lingkungan sekitar kita. Nah, ini contohnya. Oke, sebagai anggota masyarakat yang baik, kita sebaiknya memiliki rasa toleransi. Tadi sudah sebelumnya Bu Guru jelaskan, toleransi itu adalah saling menghargai. Ini contoh keluarga Adi sedang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Tetangganya yang beragama non-Muslim atau Nasrani atau Kristen mengucapkan selamat Hari Raya kepada keluarga Adi. Ini adalah bukti contoh toleransi bertetangga. Karena dengan toleransi kita belajar untuk saling menghargai dan menghormati perbedaan sifat yang dimiliki satu sama lainnya. Oke. Ya, teman-teman, apa sih sifat negatif dan sifat positif itu? Ya, kita harus tahu nih. Sifat negatif itu adalah sifat yang harus kita hindari, kita jauhi, dan tidak boleh kita kerjakan. Contohnya, sifat suka berbohong. Nah, yang suka berbohong siapa? Ayo. Yang sifat boros, sifat pelit, malas, penakut, kasar, dan lain-lain. Ya, ini semua adalah contoh sifat yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulullah. Ya, dan Allah katakan bahwa kalau misalnya seseorang yang memiliki sifat seperti ini, Allah akan memberikan dia ganjaran di akhirat berupa masuk neraka, dan Allah juga tidak menyukainya. Ya, sedangkan sifat positif apa? Yaitu sifat baik yang harus kita kerjakan. Contohnya sifat jujur, dermawan, rajin, penolong, penyayang, disiplin, pemberani, tegas, lemah lembut, dan lain-lain. Ya, jadi sifat positif itu adalah semua sifat yang baik-baik yang harus kita kerjakan, wajib kita kerjakan, karena banyak sekali manfaatnya kalau kita mengerjakan. Banyak disayangi teman, dapatkan pahala dari Allah, disayang orang tua, dan sebagainya. Oke. Ya, untuk memunculkan karakter baik atau sifat baik dalam diri kita, kita wajib membiasakan dan berlatih untuk selalu bersikap baik kepada siapapun, baik kepada keluarga, kepada teman, kepada tetangga atau masyarakat lainnya. Jadi sifat baik itu harus dibiasakan sejak dari kecil. Kenapa dari kecil? Supaya terbiasa, kalau sudah besar kita sudah terbiasa melakukan hal-hal yang baik, ya. Oke. Ya. Karena apa? Karena membiasakan bersikap baik itu akan menciptakan sifat atau karakter baik dalam diri kita. Kalau kita selalu bersikap baik kepada semua orang, insya Allah itu akan mencerminkan bahwa kita orang baik di mata orang lain, ya. Oke, contoh sikap baik apa saja sih contohnya? Nih, contohnya setiap pagi ayah memberikan makanan kepada ayamnya. Jadi ayah memelihara ayam, ayah pelihara dengan baik dengan memberinya makan setiap hari, memberinya kandang dan sebagainya. Itu adalah contoh sikap baik yang dilakukan oleh ayah. Nah, berarti ayah memiliki sifat yang penyayang binatang. Contoh yang kedua, Lani membantu temannya yang terjatuh. Nah, ini juga sikap baik. Jadi ketika melihat teman yang jatuh, kita langsung menolongnya. Jadi jangan dilihatin aja temannya jatuh ya atau ditertawakan, itu tidak baik. Sikap yang seharusnya adalah menolongnya segera. Nah, sikap Lani disebut Lani adalah sifatnya penolong. Oke, yang ketiga, sepulang sekolah Siti langsung mengerjakan PR. Wah, Siti rajin ya. Nah, ini juga termasuk sikap baik.
Ya, berarti sifat ya, jadi sifat Siti itu rajin karena sepulang sekolah dia tidak langsung main atau tidak langsung menonton TV, dia langsung mengerjakan PR. Oke. Next. Ya, bersikap baik kepada sesama manusia atau kepada makhluk hidup yang lainnya seperti hewan, tumbuhan itu merupakan bentuk pengamalan sila kedua Pancasila yang berbunyi apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan sila kedua ini memiliki lambang rantai. Iya, oke. Kesimpulannya pembelajaran hari ini yaitu sifat baik bisa terjadi di lingkungan keluarga, lingkungan teman, lingkungan tetangga, dan lingkungan masyarakat. Dimanapun kita berada, kita harus bersikap baik. Ya, insya Allah dengan kita bersikap baik, membiasakan sikap baik dimanapun, itu akan tercermin bahwa kita anak yang baik. Ya, membiasakan bersikap baik akan menciptakan sifat atau karakter baik dalam diri kita. Oke, karena pembahasan kita pembelajaran PKN pada hari ini selesai, silakan teman-teman melanjutkan tugas yang ada di buku tematik 3B. Kerjakan tugas halaman 56 yang bagian tabel. Langsung dikerjakan di buku paket tematik 3B. Kemudian hasilnya difoto, dikirim ke Bu Evi 3 Multazam, Bu Erina 3 Musdalifah. Oke. Nah, itu kalau di buku paketnya teman-teman nulisnya muat ya, cukup gitu nulisnya. Tapi kalau kurang boleh di buku PJJ. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah mau menyimak video pembelajaran dari Bu Erlina pada pagi hari ini. Kita belajar apa tadi? Iya, pinter PKN. Iya, selamat belajar, tetap di rumah dan jaga kesehatan ya sayang. Soleh-soleha, kelas 3 Multazam dan 3 Musdalifah. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.